dengerin obrolan bareng di Moski Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Moski Podcast, masih di Spotify. Bisa sih didengerin nggak di Spotify, tapi di browser. Tapi kebanyakan yang dengerinnya di web browser agak ngadet-ngadet ya dibandingkan di aplikasi langsung di Spotify-nya. Oke, Moskiners, apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja ya. Balik lagi di musim yang kali ini, musim-musim yang agak adem nih mendengarkannya. Karena lagi-lagi alhamdulillah ditemani oleh Ustadz Abu Ashifa, salah satu Ustadz yang udah lama banget berkecimpung di dunia ruqyah. Dan di episode kali ini, di musim ini, kita bakal banyak membahas tentang ruqyah, tentang alam gaib gitu. Secara step by step, Ustadz akan menjelaskan tentang itu semua agar kita tidak salah jalan. Karena itu tadi banyak orang yang akhirnya merasa udah benar nih, udah ada di jalur ini, tapi ternyata jalur tersebut merupakan jalur yang menuju ke jurang, ke nestapaan. Oke, kita langsung aja. Kalau yang belum kenal, mari kita berkenalan dengan Ustadz Abu Ashifa. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini. Alhamdulillah sehat selalu insya Allah. Alhamdulillah, masya Allah. Terima kasih loh udah menemani Moski di sini untuk kita ngobrol bareng. Ngobrol santai ya Ustadz ya? Oh santai. Oke, melanjutkan dari episode sebelumnya nih. Mungkin banyak Moskiners yang bakal punya pertanyaan seperti ini. Apa perbedaannya dengan dukun atau paranormal? Dukun apa sama aja? Jadi dukun dan paranormal itu adalah sebenarnya kalau untuk saat ini itu artinya sama. Cuman kadang kita sering dipelintir oleh beberapa dukun itu adalah penyehat tradisional. Nah ini nih. Ya kan, penyehat tradisional. Sama seperti saya bukan pelacur, tapi saya pekerja seks komersial. Jadi seolah-olah disaru atau disyubhatkan atau diburamkan, diblurkan. Sama seperti riba sekarang disebutnya bunga atau admin. Atau ini saya nggak ngeramal kok, ramalan kan syirik, tapi saya cuma prediksi. Nah seperti itu, hanya ganti-ganti nama saja, tapi secara definisi hakikatnya atau secara harfiah hakikatnya itu sama. Padahal dulu itu dukun ada yang namanya dukun beranak nih Ustadz. Betul, itu dukun penyehat tradisional, beranak, dukun tulang segala macam. Nah kira kan di zaman sekarang kesini-sininya dukun itu identik dengan hal gaib kan. Iya. Berkesekutu dengan jin ataupun setan segala macam, konotasinya negatif lah. Sedangkan orang kalau dengar paranormal kadang-kadang dibikin konotasinya tuh positif gitu. Orang yang memang bisa mengobati gitu. Iya betul. Jadi kalau dukun itu memang kalau secara KBBI-nya itu adalah penyehat tradisional yang memang dulunya mereka adalah ya pengobat tradisional seperti tabib, kalau bahasa Arabnya tabib itu ya seperti tabib lah ya, atau mantri. Tapi dulu itu mereka tidak menggunakan tata cara yang aneh-aneh ya, seperti ramuan, seperti dedaunan-dedaunan, tumbuh-tumbuhan yang mereka racik dengan beberapa cara, misalnya diurut atau dipijat. Itu sebenarnya itu, tapi pergeserannya sekarang adalah mereka memasukkan ke dalam ranah Islam tapi tidak Islami, seperti menggunakan jin atau seperti metode-metode pengusiran bangsa jin tapi yang tidak sesuai dengan syar'i. Padahal secara syar'inya kan ada tentang ruqyah syariah itu sendiri, tapi tidak sesuai dengan ruqyah syariah itu sendiri. Biasanya seperti itu pergeserannya. Tadi Pak Ustadz bilang pengusiran bangsa jin. Iya. Nah, emang boleh kita ngusir mereka? Padahal kan mereka lebih dahulu tinggal di sini gitu misalkan. Terus kenapa kita usir gitu? Betul. Jadi dulu Allah sebelum menciptakan manusia itu sudah menciptakan jin terlebih dahulu ya. Dalam surat Al-Hijr ayat 27. Surat Al-Hijr ayat 27. Wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Jadi jin ini diciptakan min qablu, ya qablu itu qabl apa tahu sebelum kalian min naris samum, dari nyalanya api. Tapi ada
proses di mana sebelum kita diturunkan ke dunia atau sebelum diciptakan, malaikat itu diperintah untuk memerangi bangsa jin dulu yang merusak. Nah, sehingga tersisalah beberapa jin saja. Tapi macam-macam jin itu ya, di dalam surat Al-Jin ada yang beriman, ada yang tidak. Jadi yang diusir itu, lu kan dalam diri manusia kan sudah ada jinnya, jin korin. Nah, kita bahas dulu korin dulu. Korin itu artinya adalah pendamping, tetapi banyak asatis atau teman-teman semuanya mungkin kurang mengkaji tentang seluk-beluk alam jin secara syar'i. Jadi korin dalam diri manusia itu ada 2 makhluk yang hidup menyertai kita. Jadi ada 3 nyawa dalam diri manusia. Jadi nyawa manusia itu sendiri, lalu nyawa atau ruhnya si jin ini, jin korin, lalu ada yang namanya malaikat korin. Jadi ada 2 korin dalam diri manusia. Misalnya kita mendengarkan azan subuh atau alarm subuh. As-sholatu khairum minan naum, yang lebih duluan muncul adalah malaikat korinnya. Bangunlah wahai manusia, tegakkanlah sholat, jangan sampai kesiangan. Tapi apa kata jin korinnya? Tenang, malam masih panjang, kamu kan juga capek, tidur aja dulu 10 menit lagi. Nah, korin ini tidak bisa menyakiti. Tugas mereka untuk melemahkan ketaatan kita, menunda-nunda kebaikan. Itu tugas korin tuh. Korin tidak bisa diruqyah. Karena emang udah bawaannya ya. Betul, tidak bisa. Setiap manusia ada. Setiap manusia ada. Sampai pun Nabi Muhammad SAW juga ada. Tetapi Allah mengislamkan jin korinnya Nabi Muhammad. Dua-duanya itu. Dua-duanya. Jadi mendorong Nabi Muhammad SAW untuk lebih taat lagi. Kecuali kalau kita manusia biasa seperti itu. Saya tuh pernah dengar kalau korin itu ibaratnya kaset kosong. Kalau misalnya dari manusianya itu sering berbuat jahat, korin itu pun juga sama akan melakukan hal yang jahat juga kayak gitu. Betul. Atau mungkin memberikan dia semangat untuk melakukan kejahatan. Misalnya dia pengen berzina, nah nanti dia dibisikin, udah zina aja kayak gitu. Tapi kalau misalnya dia korinnya ini, manusianya ini sebenarnya punya sifat sebenarnya yang baik gitu, sifatnya baik gitu. Nah, korin ini yang mencegahnya dia tuh untuk seperti itu. Sebenarnya korin itu yang kami ketahui secara syar'inya itu malah tidak bisa memerintah atau membisikkan kita secara halus untuk berzina. Nah, ini malah yang ada faktor X-nya. Faktor X itu bisa jadi ini adalah dari jin eksternal. Nah, kok bisa pezina itu ada jin eksternalnya? Kita nggak bisa lihat jin. Cuman ini penjelasan yang secara langsungnya aja lah. Kalau diilmiahkan ya kurang bisa. Karena gini, kalau diilmiahkan itu begini, kemaksiatan yang besar di dalam Islam tidak mungkin terjadi kecuali ada kemaksiatan kecil yang menumpuknya dulu. Jadi sebelum jadi gunung, pasti dia menjadi tumpukan-tumpukan kecil, lama-lama menjadi satu gundukan, lama-lama menjadi gunung, lama-lama gunung itu bisa menjadi besar. Jadi orang yang namanya berzina, kemaluan misalnya, itu bukan langsung dari jinnya sekonyong-konyong mudah untuk memerintah orang itu juga bukan korin. Tapi apa? Dari dosa-dosa kecil aja. Dimulai dari apa? Dari dia tidak merutinkan zikir pagi petang, ya tidak termasuk dosa tapi kelalaian. Lalu dia mulai lemah, dia tinggalkan sholat, mulai dosa besar. Tinggalkan sholat, akhirnya dia mendekati zina. Padahal dalam Islam kita dilarang mendekati zina. Mulai dari chatting dulu, setelah chatting tukeran foto, terus nanti telepon-teleponan, terus video call. Setelah video call yang kita naudzubillah min dzalik biasanya kita temui di kasus pasien kita itu sampai tanpa busana, video call bersama di kamar mandi, sampai mereka memberanikan diri untuk staycation atau nginep bareng. Nah, barulah terjadi perzinahan. Jadi sebenarnya dosa besar itu nggak sekonyong-konyong bisa diperintah, pasti ada percikan-percikan dari dosa yang kecil. Ya paham Ustaz. Oke. Nah, jadi balik lagi ke ruqyah ya Ustaz ya. Nah, dari ruqyah itu apakah itu harus selalu non medis? Baik, ruqyah bisa untuk mengobati penyakit medis dan non medis. Bisa dua-duanya. Jadi medis pun juga bisa, seperti cancer insya Allah, atau tumor dan lain-lain, misalnya diabetes dan lain-lain itu insya Allah bisa. Cuman kan kadang orang bertanya, ruqyah itu boleh nggak sih? Kan banyak orang tuh Bang Moski yang nanya, saya pernah mendengar bahwasannya kalau di ruqyah itu nanti batal masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Iya tuh, saya pernah dengar tuh. Nanti kita jelaskan agar ini tidak menjadi polemik. Jadi kita review dulu dari pembahasan kita yang di awal, bahwa ruqyah itu diambil dari kata ruqo yang artinya adalah jambi-jambi dan mantra-mantra. Bahkan hukum ruqyah itu asalnya Bang Moski itu syirik. Rasulullah itu katakan apa? Inna ruqo wa tamaim wa tiwala syirkan. Sesungguhnya ruqyah, tamaim, azimat dan tiwala pelet itu syirik.
Loh, kok sekarang malah kita minta ruqyah dan mempelajari tentang ruqyah? Nah, yang namanya hadis atau dalil itu ada yang namanya mansukh atau gugur. Kalau ada dalil sahih yang berikutnya, sama kayak orang sholat. Orang sholat itu wajib rukunnya membaca Al-Fatihah. Barang siapa yang sholat tidak membaca Al-Fatihah, maka tidak sah sholatnya. Tapi mansukh, dalil itu gugur ketika kita masbuk. Masbuk itu kita ketinggalan sholat berjamaah, pas kita baru takbir Allahu Akbar, belum 2 detik imam sudah takbir untuk ruku. Maka yang kita lakukan apa? Ikut ruku. Nah, maka di situ kita tidak membaca Al-Fatihah, maka sholat kita tidak sah, tetap sah. Nah, jadi dalil ini digugurkan, dalil ruqyah yang syirik tadi digugurkan dengan apa? Rasulullah SAW waktu itu ditanya sama Auf bin Malik, salah satu sahabat, "Ya Rasulullah, aku dulu sering meruqyah karena aku dilahirkan dari keluarga peruqyah juga," Auf bin Malik ketika beliau sudah masuk Islam. "Boleh nggak aku meruqyah?" Nah, maka dalil yang inna ruqa wa tamaim wa tiwala syirkan, yang tadi ruqyah disyirikkan, maka gugur dengan dalil ini. Apa kata Rasulullah kepada Auf bin Malik? Rasulullah mengatakan kepada Auf bin Malik, "I'ridu alayya ruqakum la ba'sa bi ruqa' ma lam takun syirkan." Tunjukkan ruqyahmu kepadaku, tidak mengapa dengan ruqyah asalkan tidak ada perbuatan syirik. Nah, la ba'sa biruqa malam takun syirkan. Jadi tidak mengapa asalkan tidak ada perbuatan syirik. Dari sini para pemirsa pendengar, jadi ruqyah itu diperbolehkan. Lalu bagaimana yang meminta ruqyah, boleh atau tidak? Nah, ada satu dalil lagi. Rasulullah SAW mengatakan apa? Humul ladzina la yastarqun wa la yatatayyarun wa la yaktawun wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka adalah orang-orang yang tidak pernah meminta diruqyah, dan mereka tidak berobat dengan kai. Kai itu besi yang dipanaskan. Selanjutnya mereka tidak bertatoyur. Tatoyur itu syirik melalui binatang, seperti kejatuhan cicak mau sial. Terus nanti misalnya tiar itu adalah burung ya. Kalau burungnya terbang ke kiri, dia tidak jadi untuk safar perjalanan. Dulu orang Arab itu kalau mau perjalanan dagang, bawa burung, dilempar ke atas. Nanti kalau dia terbang ke kiri, maka mereka nggak jadi berangkat. Takutnya sial. Undi-undi lah, pengundian lah, seperti judi, tapi judi nasib. Nah, jadi di dalam dalil ini kita harus jelaskan dengan syarahnya, syarah hadisnya. Syarah itu adalah penjelasannya. Jadi Rasulullah SAW ketika Isra dan Mi'raj ditampakkan oleh malaikat Jibril, itu ada banyak sekali umat manusia. Dan mereka ada yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Itu kenapa kok bisa dijelaskan mereka adalah orang yang tidak meminta ruqyah? Nah, maka saya jelaskan dulu. Rasulullah SAW mengatakan kepada Jibril alaihissalam, "Wah, itu ada banyak orang itu umatku ya," gitu. Karena beliau sudah pernah mendengar dari Allah Subhanahu wa taala bahwasannya umatnya Nabi Muhammad yang paling banyak. Ternyata apa malaikat Jibril, itu bukan umatmu, tapi itu adalah umatnya Musa alaihissalam. Maka ta'al ya Muhammad, kemarilah ya Muhammad, aku akan tampakkan kepadamu umatmu. Ternyata apa kata Rasulullah? Dari ufuk timur sampai ufuk barat, ufuk itu ujung, itu dipenuhi dengan umatnya yang penuh. Lalu Rasulullah mengatakan apa? Di sana ada 70.000 orang, bukan golongan ya. 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Nah, di sini para pemirsa harus diperhatikan baik-baik ya. Yang saya katakan bahwasannya 70.000 ini bukanlah suatu kuota, bukanlah suatu batasan. Kuota itu batasan, tidak. Tapi ini adalah uslub dakwah, atau uslub itu apa ya? Uslub itu majaz hiperbola. Coba teman-teman masih ingat nggak pelajaran bahasa Indonesia majaz hiperbola? Misalnya senyummu manis seperti rembulan. Apakah di mulutnya ada rembulan ya? Tidak. Itu majaz hiperbola. Nah, kenapa beliau mengatakan 70.000? Itu saking apa ya? Bahasa Jawanya itu bunga. Saking senengnya, saking bahagianya. Jadi sehingga beliau mengatakan 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab tanpa adab. Sebenarnya nggak segitu, karena yang masuk surga itu yang tanpa hisab tanpa adab tentu sangat banyak. Seperti laki-laki yang beriman, dia mencari kerja, berangkat dan pulangnya, kalau dia meninggal dia sudah mati syahid. Perempuan yang meninggal dunia dalam kondisi melahirkan dan dia beriman ya bukan orang kafir atau munafik, dia akan masuk surga tanpa hisab tanpa adab. Tentu lebih dari 70.000. Bahkan mujahid-mujahid di Palestina, di Irak, di Syam lebih dari 70.000. Nah, maka dari itu di sini semua ulama bersepakat bahwa ini adalah hanya uslub saja. Uslub itu majaz hiperbola. Selanjutnya apa? Hal yang penguatnya. Nah, teman-teman nanti misalnya bisa buka di dalam hadis riwayat Muslim dan juga riwayat Bukhari. Rasulullah SAW itu memerintahkan ibunda Aisyah untuk minta ruqyah. Perhatikan baik-baik. Ibunda Aisyah sakit, minta ruqyah kepada Rasulullah, tapi Rasulullah tidak meruqyahnya. Apakah Rasulullah tidak becus? Ya sangat becus, sangat mampu. Tapi kenapa? Ibunda Aisyah diperintahkan untuk meminta ruqyah. Ingat ya, tidak dimintakan loh. Tapi Ibunda Aisyah
ya'muruni an astarki minal ain. Mintalah ruqyah kepada orang lain karena penyakit ainmu. Jadi Ibunda Aisyah juga minta ruqyah. Juga menganjurkan kepada anak-anaknya dari Ja'far bin Abi Thalib untuk meminta ruqyah kepada orang lain. Maka fatwa dari Syekh bin Baz rahimahullah ini, yaitu seorang ulama besar, petinggi, pemimpin para ulama di Arab Saudi sana, mengatakan apa? Meminta ruqyah itu tidak membatalkan masuk surga tanpa hisab dan azab. Bahkan Ibunda Aisyah dan juga anak-anaknya Ja'far bin Abi Thalib juga diperintahkan oleh Rasulullah juga meminta ruqyah. Beliau mengatakan apa? Fala haraja fi dzalik, maka ini tidak mengapa. Jadi buat teman-teman kalau pengen ruqyah ya silakan minta ruqyah, tapi di ruqyah yang syar'i tentunya. Mungkin nanti Muskiner bisa chat kepada Bang Muski ya. Nyari ruqyah yang syar'i insyaallah. Gitu. Insyaallah. Oke, Ustaz, pertanyaan berikutnya, apa efek dari ruqyah? Maksudnya ada efek samping nggak sih dari ruqyah itu? Efek samping ada yang kita Apa tuh? Yang kita sebut sebagai apa ya? Bukan serangan balik. Pokoknya efek dari ruqyah itu ada. Biasanya kalau yang ada reaksinya yang kayak kesurupan atau muntah-muntah itu badannya capek-capek, matanya memerah. Tapi jangan ke dokter, nggak apa-apa, nanti itu akan hilang. Atau pusing-pusing selama 7 hari. Nah, ada pula yang di ruqyah tidak ada efeknya sama sekali. Nggak berasa apa-apa. Tidak berasa apa-apa. Ya Allah alam. Ya, tidak ada efek itu prinsipnya dia ditentukan sembuh itu bagaimana Pak Ustadz? Baik. Kita memiliki parameter orang itu kalau sudah sembuh itu gimana? Yang pertama, dia ibadahnya semakin taat. Meskipun sakitnya belum sembuh. Tapi dia sebenarnya sudah sembuh. Yang kedua, kalau dia sudah taat, yang kedua apa? Dia berhenti mengeluh. Artinya hatinya sudah mendapatkan hidayah dari Allah. Ini mahal. Yang ketiga, ketika dia ridho atas penyakitnya dan dia menyadari penyakit ini adalah dari dosa-dosanya. Nah, selanjutnya apa? Baru ini bonus dari Allah. Allah angkat penyakitnya tanpa operasi, tanpa ruqyah. Nah, itu dia caranya. Berarti itu efek positif ya sebenarnya ya? Iya, sangat positif. Itu dia. Makanya seorang peruqyah itu dikritisi oleh Nabi Muhammad SAW. Bukan dikritisi, dinasehati. Anta rafiq wallahu tabib. Ini beliau mengatakan, kalian hanyalah teman penuntun dan Allah lah penyembuh. Jadi peruqyah tidak bisa menyembuhkan. Jadi seyogyanya sebagai peruqyah itu eloknya, bagusnya adalah menuntun orang-orang yang datang kepada kita agar mereka memperbaiki diri. Bahkan tanpa diruqyah pun ketika mereka sudah baik, mereka ridho dengan takdir dari Allah, mereka ridho atas sakitnya karena mereka tahu ini adalah kesalahan mereka. Kok kita nyalain orang yang enggak? Surat Asy-Syura ayat 30. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Segala macam musibah yang menimpa kalian atas perbuatan tanganmu sendiri. Maka ketika mereka sudah bertobat, sudah kembali kepada Allah, sudah kembali taat, berhenti mengeluh, maka apa? Allah akan ridho, Allah akan tersenyum, dan Allah bisa saja mencabut penyakit itu kapanpun yang Allah mau. Berarti secara prinsipnya para peruqyah itu tidak berdoa untuk ya Allah sembuhkanlah pasien ini. Betul. Tapi prinsipnya adalah ya Allah perbaikilah kehidupan dan juga hidayah kepada pasien kita. Karena dengan memperbaiki kehidupannya dia, ibadahnya dia, akhirnya kesembuhan yang akhirnya menghampirinya dia sendiri. Iya, kesembuhan itu sebenarnya hanya bonus. Makanya yang kita jelaskan di pertemuan pertama, kesembuhan itu bukanlah goals. Makanya kalau peruqyah itu mencari kesembuhan, peruqyahnya mungkin kurang mengkaji. Nah, kalau misalnya dia mungkin gini ya maksudnya, kalau misalnya dia tadinya malas ibadah, akhirnya diberikan diobatin, diberikan kesembuhan. Pas saat mulai pengobatan dia menuju kesembuhan itu dia rajin sholat tuh. Tapi ketika udah sembuh malas lagi. Nah, takutnya begitu kan? Iya, khawatirnya seperti itu. Makanya untuk apa sembuh? Kadang kita tanya, misalnya ibu atau bapak datang kepada kami pengen apa? Pengen sembuh. Terus kita tanya, kalau sembuh mau apa? Mau ibadah lagi. Lah kemarin kenapa kok nggak ibadah? Sekarang juga bisa ibadah. Justru bisa jadi amalan ibadahnya itu ditambah plus-plus sama Allah karena dia kesulitan, karena dia yang biasanya bisa berdiri dia hanya bisa duduk. Mungkin Allah tinggikan di situ. Nah makanya. Tapi ada hal yang menarik nih, Bang Moski. Saya ingin berbagi nih. Kenapa orang yang berobat ke dukun langsung sembuh? Nah, kalau setahu saya dibantu jin. Nah, iya kenapa? Penyakitnya ditutupin. Nah, biasanya saya tanya. Ini adalah kajian tauhid ya. Tauhid adalah mengesahkan Allah dengan yang semurni-murninya. Jadi
kita harus yakin, ya, kita harus yakin apa? Yang memberikan rezeki kepada kita adalah siapa? Allah. Tidak ada satu zat pun yang mampu memberikan rezeki. Bos kita, atasan kita tidak bisa memberikan rezeki. Ya, yang menjaga kematian atau kehidupan kita adalah Allah. Selanjutnya yang menyembuhkan kita siapa? Allah juga. Jadi jin, dukun, manusia, dokter, peruqyah tidak bisa sembuhkan. Jadi kita harus bertauhid dulu nih. Allah memiliki satu nama yang namanya Ar-Razzaq, Maha memberi rezeki. Jadi yang memberikan rezeki hanya Allah. Asy-Syafi, Sang Maha Penyembuh, berarti Allah yang bisa menyembuhkan. Sekarang pertanyaannya adalah ketika ada orang yang berobat kepada dukun, lalu dia sembuh dengan cara yang singkat, maka yang menyembuhkan Allah atau jin? Allah ya. Tetap Allah, itu jawaban yang bagus Bang Moski. Jin tidak bisa menyembuhkan. Menjadi perantara pun juga tidak. Tapi kayaknya Allah tuh lagi mengujinya juga. Nah, dia percayanya sama siapa nih? Nah, sebenarnya pendengar harus jeli. Makanya kalau ketika kita sakit, kita datang ke peruqyah, kita pengen sembuh, tujuannya salah nggak? Kalau cuman pengen sembuh aja, datang ke dukun pun juga bisa. Tapi setelah sembuh mau apa? Nah, karena apa? Peruqyah bukan hanya berusaha mengobati penyakit yang ada di dunia, tapi juga mengobati penyakit setelah dia mati. Ingat, setelah kita meninggal ada yang namanya siksa kubur. Untuk apa kalau berobat ke dukun sembuh di dunia, tapi setelah itu dia syirik karena menggadaikan akidahnya berobat ke dukun, dia tidak sadar dengan kesalahan-kesalahannya di masa lalu, tersimpanlah itu dosa, dia melupakan cara-cara tobat dan jalan-jalan tobatnya, dia mati, akhirnya apa? Dia tambah tersiksa. Ada orang yang stroke datang kepada kami, wah nggak apa-apa, jangan stroke deh, ini kisah nyata ya. Pernah datang kepada kami seorang umahat itu seorang ibu-ibu, kanker serviks, stadiumnya sudah lumayan 4, udah kesakitan, pendarahan ya di kemaluannya dan lain-lain. Pokoknya sudah parah lah. Setelah kita tazkiyatun nafs, kita sucikan jiwa itu, maksudnya kita dakwai, kita nasihati bahwasannya penyakit ini adalah pemberian dari Allah, menggugurkan dosa-dosa kita. Beliau juga mengakui, karena kita tidak sebut namanya, maka ini bukan aib ya. Beliau mengatakan apa? Saya menzinai guru ngaji saya dan lain-lain. Pokoknya saya goda sampai saya dapat. Jadi dia kawin cerai. Jadi hyperseksnya luar biasa. Makanya kita jelaskan kepada seorang ibu ini, ibu, kalau sampai seperti ini dan ibu bawa untuk mati nanti, bagaimana nasib ibu? Dia mulai menangis. Maka dia bilang apa kepada kami? Saya ingin meminta kepada Allah. Ya minta nggak apa-apa ibu, minta kesembuhan juga boleh. Apa kata ibu ini? Ustadz, saya ridho dengan penyakit saya, dan saya katakan kepada Allah, ya Allah, saya ridho dengan penyakit ini. Terserah engkau mau disembuhkan atau tidak. Dia hanya berdoa satu, ya Allah, sembuhkanlah aku dan mampukanlah aku untuk pergi umroh. Ala kulihal, ibu ini mampu untuk umroh. Tapi apa yang terjadi? Baru tawaf, entah itu putaran keempat kelima, beliau meninggal dunia. Kalau kita pikir dengan pikiran manusia, kita ruqyah, kita nasihatin, dia tidak sembuh dari kanker serviksnya. Ingat, pesan kita tadi, sebagai peruqyah kita adalah penasehat, pendamping umat. Kalau bagi kami, beliau sudah sembuh. Kenapa? Sakitnya penggugur dosa yang sempurna, dan dia pulang kepada Allah dengan kondisi meninggal di tanah suci. Nah itu dia. Walaupun sakitnya tidak sembuh, karena tujuan kesembuhan adalah kembali kepada Allah. Ini poinnya. Sembuh itu kembali kepada Allah. Buat apa sehat kalau enggak mengenal Allah dan Rasulnya? Buat apa? Oke, pertanyaan berikutnya nih Ustadz nih. Dalam posisi apa pasien harus diruqyah? Baik, sebenarnya kalau orang yang butuh diruqyah itu ketika ibadahnya telah terganggu. Jadi dulu ada sahabat Nabi yang sholatnya nggak bisa khusyuk. Maka beliau Nabi Muhammad SAW itu menepuk-nepuk dadanya dengan mengucapkan ukhruj ya Allah, keluarlah kamu musuh-musuh Allah. Dan laki-laki ini muntah seperti tikus atau anjing kecil yang masih hidup. Nah itu di zaman Rasulullah juga ada. Kita juga punya teman, beliau adalah mantan dukun ya dari daerah Jawa Barat. Itu ketika diruqyah di Malaysia di hotel itu muntah cicak hidup. Muntah cicak hidup. Mungkin teman-teman bisa buka, nggak apa-apa ya kita sebut di YouTube ya. Nggak apa-apa. Oh ya, dan nanti teman-teman bisa cari di YouTube muntah cicak, namanya Ustadz Ardi. Ustadz Ardi itu diruqyah sama Ustadz Nuruddin Al-Indonesia, salah satu guru saya juga di Rehabati Foundation, yayasan yang dulu saya berada di dalamnya. Itu beliau muntah cicak hidup karena beliau adalah ex atau mantan dukun asli dari Garut. Gitu, itu muntah cicak hidup. Tapi sekarang sudah hijrah kembali ke jalan yang benar ya. Jalan yang benar. Jadi pendakwah yang benar. Karena basicnya memang seorang dai juga beliau. Gitu. Nah, ini Ustadz nih. Cara
Pertanyaan terakhir nih. Cara ruqyah mandiri. Nah, ini buat bekal teman-teman ya. Jadi ada 2 cara ruqyah mandiri, yaitu dengan mengumpulkan 2 tangan. 2 tangan itu telapak tangan di hadapan wajah untuk menutupi hidung, lalu membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Masing-masing 1 kali saja. Dengan suara jahar ya. Jahar itu seperti kita berbicara seperti ini. Jadi nggak boleh berbisik-bisik, nggak boleh pelan. Nggak boleh sir ya. Nggak boleh sir. Lalu ditiupkan dengan an-nafatha. An-nafatha itu adalah dengan sedikit percikan ludah, dihentak, bukan meludah ya, seperti dihentak gitu seperti biasa. Kayak ngetes mic. Nah, ya seperti ngetes mic, betul. Lalu diusapkan dari kepala sampai ujung kaki di setiap bagian tubuh yang terjangkau, dan ini dilakukan khusus sebelum tidur. Nah, sebelum tidur. Setiap mau tidur atau setiap mau tidur ini khusus kalau untuk usapan. Nah, kalau untuk air caranya sama, bacaannya sama, tiupannya juga sama, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas selalu ditiup ya, lalu itu diminumkan. Nah, ini waktunya bebas. Bebas. Terus yang ketiga adalah dengan cara membaca Az-Zahrawain. Az-Zahrawain itu adalah surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran. Biasanya ini untuk kasus-kasus besar ya, sihir-sihir besar. Tapi beliau susah untuk mendatangkan peruqyah atau tidak ada peruqyah di daerahnya. Biasanya kita anjurkan untuk ruqyah mandiri dengan Az-Zahrawain, surat Al-Baqarah full dan disambung ke dalam surat Ali Imran full. Caranya gimana? Caranya membaca surat Al-Baqarah 1 sampai 286 ayat tuh. Jadi sekuatnya. Hari ini cuman kuat 3 lembar, ya udah, nanti misalnya ba'da asar 2 lembar lagi, nanti ba'da isya 2 lembar lagi. Tapi dicicil. Harus 1 hari? Enggak, dicicil. Dicicil. Sampai 40 hari juga boleh. Oh gitu ya. Sampai Ali Imrannya selesai. Berarti gitu. Kelarin Al-Baqarahnya dulu, baru Ali Imrannya. Baru Ali Imrannya dengan suara jahar dan diniatkan untuk meruqyah diri sendiri. Ingat, perbedaan ruqyah itu ada pada niat. Kalau niatnya cuma tilawah, ya tidak akan berarti apa-apa. Makanya banyak orang kan. Tilawah itu apa, Ustaz? Tilawah itu baca Al-Quran. Jadi kenapa ya saya kok sering baca Quran kok tapi saya masih susah untuk sholat, tapi kok dorongan-dorongan untuk maksiat, untuk mencuri, untuk menggelapkan, untuk marakam masih ada. Karena apa? Karena niatnya tilawah. Tilawah itu membaca Al-Quran, hanya membaca. Dia dapat pahala. Tapi kalau untuk niatnya ruqyah beda lagi. Ini artinya udah seperti mengobarkan perang. Gitu. Karena gini Ustaz, niatkan ini di dalam hati. Kadang mereka bingung niatnya apa nih. Bacaan niat itu kayak gimana sih? Nah, niat ya, niat itu di dalam Islam itu adalah kehendak hati. Nah, tidak perlu dilisankan sebenarnya, tidak perlu ditegaskan. Nah, makanya dulu Imam Syafi'i itu kenapa kok seperti sholat kan harus pakai usolli ya? Itu karena kan dulu banyak orang yang baru belajar. Jadi untuk menegakkan hatinya, menegakkan. Kalau kita sudah bisa, cukup kehendak hati saja itu sudah masuk dalam niat. Misalnya dalam hati saya niat meruqyah diri saya pribadi, itu sudah masuk. Kayak sholat nih, saya niat sholat zuhur. Nah, itu sudah masuk niat. Betul, itu sudah usah pakai soli gitu kan. Betul. Itu dia. Berarti pakai bahasa Indonesia aja udah cukup ya? Sudah cukup, atau sebenarnya niat itu malah tidak usah dibahasakan. Kehendak hati aja itu sudah masuk. Iya, di dalam hati itu kita berkata seperti itu gitu kan. Iya, atau kita jalan wudhu, kita udah azan, kita udah tahu ini waktu isya, itu kita niat, ambil wudhu itu udah masuk dalam niat. Karena kan ya itu maksud saya gitu. Karena orang pengen berubah nih, tapi udah kepentok sama baca niatnya banyak banget gitu. Iya, kan. tapi kalau untuk teman-teman yang masih menggunakan usolli ya nggak masalah, tidak masalah. Tidak memang masalah. Karena kan Islam itu memang bermacam-macam, bukan bermacam-macam ya, bercabang-cabang, tetapi kita wala tafarraqu, jangan berpecah belah. Yang boleh diniatkannya jahar ya monggo, yang nggak dijaharkan juga monggo, asalkan yang salah adalah yang nggak sholat. Iya, tidak memberatkan umatnya kan istilahnya gitu kan. Monggo. Ya mudahnya gimana lah, terserah gitu. Iya, tapi niat itu ya itu dalam hati. Kalau mau ruqyah ya niat aja dalam hati, itu sudah masuk gitu. Kurang lebih. Oke, Pak Ustadz Abu, kita dari pertanyaan terakhir, mungkin dari Pak Ustadz ada penutup seperti apa? Baik, ini penutupnya untuk para moskiners, apa nih sebetulnya moskiners? Iya, moskiners. Ya, moskiners ya. Ya, belajar ruqyah boleh atau meminta ruqyah juga boleh. Tadi sudah kita terangkan. Terus penutupnya adalah apa? Setiap penyakit, setiap musibah itu adalah tanda cintanya Allah. Ya, saya ulangi lagi. Ini untuk nasihat untuk kita semua. Rasulullah SAW itu mengatakan apa? Man yuridillahu bi khairan yusib minhu. Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka Allah akan berikan dia musibah. Jadi Allah kalau menghendaki kebaikan kepada kita, Allah pasti berikan musibah.
Karena musibah itu melembutkan hati dan kenikmatan ini pun juga ujian. Nah, selanjutnya apa? Musibah itu adalah dari Asyura ayat 30, wa ma asobakum musibatin fa bima kasabat aydikum. Jadi segala macam musibah yang menimpa kalian itu adalah atas perbuatan tangan kita sendiri. Jadi musibah atas perbuatan tangan kita sendiri, lalu Allah berikan musibah untuk menggugur dosa. Nah, maka cara untuk meredam seluruh musibah yang ada pada diri kita, yaitu semua ulama bersepakat, termasuk Ibnul Qayyim al-Jauziyah mengatakan apa? Ketika hidup kita diterjang masalah, maka kuncinya adalah ini untuk penutup apa? Perbanyak istighfar. Itu udah sangat cukup. Istighfar saja, yang banyak istighfar, nanti rezeki kita akan lancar, jodoh kita juga akan mendekat. Yang sudah lama menikah belum diberikan keturunan mungkin juga menyimak, ya semoga Allah berikan keturunan yang soleh-soleha. Barakallahu fikum. Masya Allah, barakallahu fikum. Syukron Pak Ustadz. Sama-sama. Terima kasih banyak untuk episode kali ini. Wah, bagus banget nih. Makin lama makin bergizi nih episodenya ya. Oke, Mas Kinar, kita akhiri episode yang kali ini. Semoga menambah wawasan kalian untuk mengetahui tentang ilmu keislaman dalam kategori ruqyah dan sebagainya. Dan semoga tidak ada lagi orang yang tersesat di jalan yang berliku-liku dan akhirnya terjerumus ke dalam jurang kemaksiatan. Amin amin ya rabbal alamin.